Sebelum saya mempresentasikan video di sini, saya akan mengenalkan kampus Unisbank Semarang. Untuk kampus Unisbank Semarang, yang pertama ada di Mugas, Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang, dan yang kedua ada di Kendeng, Jalan Kendeng 5 Bedangisar Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang sendiri memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang memiliki 4 program studi yang terdiri dari program studi S2 Manajemen, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, dan pendidikan profesi akuntansi. Yang kedua, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, yaitu terdiri dari program studi S2 Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi, dan program studi S1 Teknik Industri. Dan yang ketiga, Fakultas Hukum dan Bahasa, yang terdiri dari program studi S1 Ilmu Hukum, program studi S1 Sastra Inggris. Dan yang terakhir, Fakultas Vokasi, yang terdiri dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan, program studi D3 Perhotelan, dan program studi D3 Manajemen Informatika. Untuk fasilitas sendiri, Unisbank mempunyai ruang kelas pembelajaran, ruang laboratorium, komputer, lahan praker, basement, perpustakaan yang bersih dan nyaman, tempat ibadah, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk program studi S1 Akuntansi sudah terakreditasi A, yang mempunyai visi menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020. Sedangkan misi, guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 Akuntansi menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Untuk kalian yang tertarik belajar akuntansi, ayo bergabung bersama saya menjadi mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuswa Ayu Adianti, NIM 1905520039, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mahasiswa Unisbank Universitas Tikubang Semarang. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Audit Bank dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Selanjutnya, saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul penilaian tingkat kesehatan bank. Lalu, apa sih pengertian dari bank itu sendiri? Bank adalah bank umum yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Bank wajib meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, dan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Dan apa sih Bank Pengkreditan Rakyat itu sendiri? BPR atau BPRS adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administrasi berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. Lalu di sini ada 5 pilar good corporate governance.
Apa sih tujuan dan manfaatnya? Tujuan dan manfaatnya yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai dan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Terdapat 5, yaitu yang pertama, transparansi, yang kedua, accountability, dan yang ketiga, responsibility, yang keempat, independensi, yang terakhir, fairness. Dan ada penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank itu wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment. Penilaian sendiri tingkat kesehatan bank wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Bank wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pada hasil penilaian sendiri atau self-assessment, tingkat kesehatan bank mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan kepada otoritas jasa keuangan, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian tingkat kesehatan bank disampaikan hari kerja berikutnya. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana hasil penilaian sendiri atau self-assessment, tingkat kesehatan bank yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya di sini penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS sendiri wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian sendiri di tingkat kesehatan BPR dan BPRS wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS wajib mendapat persetujuan dari direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana dimaksud pada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Dan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil
BPR atau BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Sebagaimana pada Otoritas Jasa Keuangan, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari. Jika BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 dan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 6 dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tersedia. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 atau ayat 6 disampaikan secara luring. Pada batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri, tingkat kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS disampaikan pada hari kerja berikutnya. Ketentuan mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dilakukan berdasarkan yang pertama hasil pemeriksaan, hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS, dan yang terakhir informasi lain. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dengan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang berlaku merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada mekanisme penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, BPR, dan BPRS. Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor yang pertama, profil risiko atau risk profile, yang kedua, good corporate governance atau GCG, yang ketiga, rehabilitas atau earning, yang keempat, permodalan atau capital. Lalu, bagian BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR atau BPRS dengan cakupan penilaian terhadap faktor yang pertama, profil resiko, yang kedua, tata kelola, yang ketiga, rentabilitas, dan yang keempat, permodalan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan resiko. Lalu, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan faktor yang dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur. Jika BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi. Ketentuan mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada bagian selanjutnya, di penilaian faktor profil resiko. Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional BPR. Lalu penilaian faktor profil resiko sebagaimana yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank pengkreditan rakyat.
Selanjutnya, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen resiko untuk seluruh jenis resiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar wajib menerapkan manajemen resiko paling sedikit untuk 4 jenis resiko yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D. Dan BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah namun memiliki produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pengkreditan rakyat meliputi 4 jenis risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan huruf A sampai dengan huruf D sejak semester kedua tahun 2022. BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember. BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud akan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR. Apabila BPR tidak menyampaikan laporan profil risiko atau memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama, akan dikenai sanksi administratif yang berupa 2 kali teguran tertulis oleh otoritas jasa keuangan. Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 11, tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat teguran kedua, BPR dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 12 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif BPR dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 9 sampai dengan ayat 13 mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Lalu, bagi BPRS, penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam rasional BPRS. Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Rencana tindak penerapan manajemen risiko atau penyelesaian rencana tindak penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Rencana tindak atau penyelesaian rencana tindak sebagaimana pada ayat 3 BPRS dengan modal inti paling sedikit 50 miliar diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dan kurang dari 50 miliar rupiah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Dalam BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan
rakyat syariah yang meliputi 3 jenis resiko, yaitu resiko kredit, resiko operasional, dan resiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022. Dan 6 jenis resiko yang terdiri dari resiko kredit, resiko operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, strategis untuk semester pertama tahun 2023. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah menyampaikan untuk pertama kali laporan profil resiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah yang meliputi 2 jenis resiko terdiri atas resiko kredit dan resiko operasional untuk semester pertama tahun 2024. 4 jenis resiko terdiri atas resiko kredit, resiko operasional, resiko kepatuhan, dan resiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2023. Berdasarkan laporan bulanan BPRS yang mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar rupiah selama 6 posisi laporan bulan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko. Yang pertama, meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan yang kedua dilakukan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa 2 kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPRS tidak menyampaikan laporan profil resiko atau memperbaiki laporan profil resiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama, dan tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan resiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis kedua, BPRS juga dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Pada bagian ketiga, penilaian faktor tata kelola. Penilaian terhadap faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola. Penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan pada bank umum terdapat 8 resiko, yaitu resiko kredit, yang kedua resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan yang terakhir resiko reputasi. Penilaian terhadap resiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap jenis resiko, yaitu yang pertama resiko kredit, yang kedua resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko likuiditas, resiko reputasi, dan yang terakhir resiko strategis. Lalu mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Penilaian terhadap faktor profil resiko. Lalu ada wajib penilaian terhadap faktor GCG yang merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Lalu ada kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings yang meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earning, sumber-sumber rentabilitas atau earning, dan kesinambungan rentabilitas atau earning sustainability bank. Dan penilaian terhadap faktor permodalan atau capital yang meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dalam pengelolaan permodalan. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan struktur.
Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko. Yang kedua, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Yang ketiga, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank. Penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator secara rentabilitas atau earning bank. Peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dalam memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan. Dalam mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan. Lalu, penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Lalu penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan struktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan terhadap bank secara konsolidasi, dan yang kedua permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorikan peringkat bank secara individu sebagai mana yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada yang pertama, pemegang saham, lalu ada Otoritas Jasa Keuangan, lalu asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia, dan yang terakhir, satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember.
Bagi BPR atau BPRS yang telah memiliki situs web, wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Bagi BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa Rp100.000 per hari kerja keterlambatan atau teguran tertulis dan denda sebesar Rp5 juta bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. BPR atau BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola dikenai sanksi administratif yang berupa teguran oleh otoritas jasa keuangan dan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR dan BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama. Pengenaan sanksi denda sebagaimana tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola. BPR atau BPRS yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola dimaksud pada ayat 1 yang dinilai lengkap atau tidak benar secara signifikan dikenai sanksi administratif berupa 2 teguran tertulis oleh otoritas jasa keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR atau BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola atau memperbaiki laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan menerapkan tata kelola yang telah diperbaiki. Dan bagian yang keempat, penilaian faktor rentabilitas. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf C meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional bagi BPR dan BPRS. Penilaian faktor permodalan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf D meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS. Komponen tingkat kecukupan permodalan BPR ditetapkan peringkat komponen yang pertama peringkat 1, yang kedua peringkat 2, ketiga peringkat 3, yang keempat peringkat 4, dan yang terakhir peringkat 5. Lalu ada peringkat komposit untuk Bank Umum, BPR, dan BPRS. Yang pertama, peringkat komposit 1 yang dinyatakan sangat sehat, dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Lalu ada peringkat komposit kedua, sehat, dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Lalu peringkat komposit 3, cukup sehat, cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Lalu ada peringkat komposit 4 yang dimaksud ialah kurang sehat, yang dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Lalu yang terakhir, peringkat komposit 5 yang artinya tidak sehat, tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Di sini ada tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, BPR, dan BPRS pada Bank Umum. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara otoritas jasa keuangan atau hasil penilaian sendiri oleh bank terdapat yang pertama, faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang terakhir, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka, Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana kepada otoritas jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan bank wajib menyampaikan rencana tindak action plan sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi bulan Desember akhir untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari berikutnya. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksana rencana tindak atau action plan paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan, dan 10 hari kerja setelah akhir bulan, dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Untuk tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau hasil penilaian sendiri terdapat faktor tata kelola atau profil resiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau peringkat 5. Namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak. Dalam menyampaikan rencana tindak sebagaimana yang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan. Paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS, paling lama 14 hari kerja setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Ketentuan mengenai rencana tindak BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana pada ayat 1 paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam hal melaksanakan rencana tindak dilakukan secara bertahap. BPR, BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah melaksanakan setiap tahapan.
Lalu terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu, sebagaimana BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. Dalam kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau ayat 3. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, rencana tindak atas hasil penilaian sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank pengkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila yang pertama, perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan. Yang kedua, campur tangan pihak-pihak yang di luar bank dalam pengurusan atau manajemen bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar, sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri. Ketiga, window dressing dalam pembukaan atau laporan bank yang secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. Dan yang keempat, praktek bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank. Yang kelima, kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam clearing. Dan yang terakhir, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank atau menurunkan kesehatan bank. Berikut ada sanksi pada bank umum, BPR, dan BPRS. Pada bank umum akan dikenakan sanksi yaitu berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembukuan kegiatan usaha tertentu, dan pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan pengkreditan tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test. Lalu untuk BPR dan BPRS, yang pertama, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor. Yang kedua, penghentian sementara sebagai kegiatan operasi BPRS. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada salah pengucapan saya minta maaf. Terima kasih. Sedikit motivasi dari saya, jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Jadi tetap semangat dan raih cita-citamu.